Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighul amri wa ja'alallahu likulli syai'in qadira. Sadaqallahul adzim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang takwa dan sedikit tentang ilmu pengetahuan dalam Islam. Baik, kalau kita bicara takwa, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk, rupa dan harta kalian. Allah hanya melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu, di surat Al-Hujurat ayat 13. Baik, kalau kita bicara secara etimologi, secara bahasa, takwa berasal dari kata wakaya, mimikaya, yang artinya menjaga diri, menghindari, dan menjauhi. Kalau kita bicara secara istilah atau terminologi, takwa adalah takut kepada Allah berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan segala perintahnya dan tidak melanggar dengan menjauhi segala larangannya, serta takut terjerumus dalam perbuatan dosa. Itu pengertian tentang takwa. Baik, jadi kalau kita bicara takwa sesuai ayat yang tadi saya sebutkan di depan di surat At-Taubah ayat 2 dan 3. Jadi kalau kita bicara fungsi takwa, bagi siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan dibukakan baginya jalan keluar ketika kita menghadapi berbagai persoalan hidup. Kemudian kita memperoleh rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dimudahkan segala urusan, diampuni segala dosa dan kesalahan, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala baginya. Orang yang bertakwa tidak akan pernah merasa takut, mengeluh, was-was, dan sedih hatinya. Mereka yang bertakwa akan memperoleh berita gembira atau al-busyra baik di dunia maupun di akhirat. Itu merupakan fungsi takwa. Jadi ketika kita mengalami problematika hidup, mengalami masalah dalam hidup, kita perlu bertakwa saja bahwasanya Allah itu dekatnya. Kita tidak perlu ke sana kemari, kita pergi ke jauh-jauh, bahwasanya kalau Allah itu dekat dan kita berdoa, Allah itu pasti mendengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Itu bisa ditemukan di surat Al-Baqarah ayat 108. Jadi bagaimana ketika kita bertakwa, itu banyak sekali faedah-faedah, banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapatkan ketika kita bisa bertakwa. Dan kalau kita bicara takwa, di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 3 ciri orang yang bertakwa. Kalau misalnya kalian buka surat Ali Imran ayat 134, itu ciri pertama orang yang bertakwa selalu menafkahkan hartinya baik di waktu yang sempit maupun di waktu yang luang. Memberi saat kita punya itu baik, tapi berbagi saat kita juga kekurangan itu adalah hal yang luar biasa. Orang bertakwa tidak takut hartanya berkurang hanya karena memberi kepada orang lain. Sedekah hakikatnya tidak mengurangi harta. Hadis ini. Jadi barang siapa menafkahkan hartanya walaupun sebesar biji zabi atau biji zaro, kecil banget itu, kalau kalian sedekah dengan disertai dengan ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan sebesar gunung Uhud berbentuk emas. Tapi apabila kita bersedekah sebesar gunung Uhud berbentuk emas tapi tidak dilandasi dengan ikhlas, maka akan dijadikan bahan api neraka. Itu kerugian kalau kita tidak ikhlas dalam bersedekah ataupun bertakwa dalam memberi.
ketika di waktu luang ataupun waktu sempit. Kedua, ciri orang yang bertakwa adalah mampu menahan amarah. Ia tidak melampiaskannya meskipun sanggup melakukannya. Secara naluri, manusia tentunya akan marah ketika misalnya dihina, difitnah, dirampas, digibahi, dan lain-lain. Namun orang bertakwa akan mampu menahan diri untuk tidak melawannya, mampu mengendalikan diri ketika di saat dia marah. Jadi misalnya ketika kita dalam posisi marah dengan keadaan berdiri, coba kita untuk duduk. Bisa kalau duduk tidak bisa, kita coba untuk berbaring, ataupun misalnya tidak bisa, kita juga bisa menggunakan dengan wudhu. Coba dialihkan, jadi kita bisa mengendalikan marah. Jangan diladeni, jangan diambil hati, itu hanya akan memperkeruh suasana. Baik, kejahatan pun itu kan tidak seharusnya dibalas juga dengan kejahatan. Perbuatan tidak menyenangkan dari orang lain harusnya dibalas dengan kebaikan, sebagaimana firman Allah di surat Al-Fussilat ayat 34. Jadi kita juga harus saling memberi hadiah, tidak boleh membiarkan saudara muslim marah lebih dari 3 hari atau mendiamkan, seperti itu merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ketiga, tanda orang bertakwa adalah yang memaafkan kesalahan manusia. Orang bertakwa tidak hanya mampu menahan amarahnya, tapi juga mampu memaafkan semua orang yang berbuat salah kepadanya. Memaafkan adalah sesuatu yang sulit karena berhubungan dengan ego dan harga diri, tapi orang bertakwa akan mampu melenyapkan egonya. Dan tidaklah Allah menambah kepada seseorang hamba karena memaafkan kecuali kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Memang ketika kita bicara dengan lidah ini, dengan mulut ini, seperti pisau bermata dua. Jadi hati-hati dalam kita berkata atau tutur kata. Misalnya pun ibaratnya kayak botol plastik atau kayu, ketika kita berbicara kasar atau menyakiti hatinya, itu ibaratnya itu paku udah nancep di kayu atau botol plastik tersebut. Ketika dicopot, iya memang kita bisa memaafkan, tapi kan menimbulkan atau menyisakan lubang atau luka seperti itu. Jadi berhati-hati dalam perkataan, walaupun kadang kelihatannya udah memaafkan, tapi jangan sampai kita mengulangi atau menambah lubang yang sama. Itu sudah di wilayah hati, bahaya sekali memang dengan perkataan. Jadi alangkah beruntungnya orang yang bisa memaafkan dan menahan amarah, apalagi bisa sambil bersedekah atau memberi harta di kala sempit ataupun di kala luang. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Baik, kita lanjut tentang ilmu. Kata ilmu itu berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu ilmu, yang berarti pengetahuan, dan kemudian arti tersebut berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Kata ilmu sendiri itu diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata ilmu atau yang merujuk pada ilmu pengetahuan. Dalam sudut pandang Islam, ilmu sendiri itu diartikan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan ijtihad atau hasil pemikiran mendalam para ulama dan ilmuwan muslim yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis, yaitu sebagai pedoman hidup manusia. Bahwa kita juga tahu kan ayat pertama yang berbunyi Iqra, bacalah, sedang kita mau tahu di dalam penyebutan untuk membaca, belajar ilmu itu sendiri sebanyak 105 kali di dalam Al-Quran, yang kata asalnya disebut sebanyak 744 kali. Itu tentang ilmu. Jadi ilmu pengetahuan dalam Islam ini, keutamaan orang yang berilmu diangkat derajatnya di surat Al-Mujadilah ayat 50, surat ke-58 ayat 11, ataupun di surat Al-Mulk ayat 10 bisa kalian temukan. Kemudian orang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, surat Fatir ayat 28, orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat, bisa kalian temukan di surat Al-Baqarah ayat 269. Orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga, bahkan malaikat rela membentangkan sayapnya untuk menutupi orang-orang, kayak menaungi teriknya matahari orang-orang yang sedang menuntut ilmu, kalau diniatkan memang untuk ibadah, seperti itu. Kemudian orang yang berilmu juga dimudahkan jalan ke surga,
Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan bagi ke surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalan kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa orang atau anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim 1631. Itu merupakan keutamaan ilmu pengetahuan di dalam Islam. Jadi ketika orang itu berilmu, tidurnya orang yang berilmu itu lebih utama daripada 1000 orang ahli ibadah. Kenapa? Bisa saja ketika dia tidur, dia menggunakan adab-adab, dia menggunakan ilmu, dia mungkin dulu membaca doa, membersihkan, mengusap lantai dengan sholawat 3 kali seperti itu. Jadi tidurnya aja itu bernilai ibadah. Tapi ketika orang yang beribadah tanpa didasarkan dengan ilmu, bisa saja ketika dia mengerjakan ibadah tanpa tahu tata caranya, tanpa tahu adab-adabnya, sehingga ibadahnya itu tidak bernilai ibadah, jadi hanya asal-asalan. Baik, kalau kita bicara ilmu itu ada yang, kalau disiplin ilmu itu ada yang ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Jadi sebenarnya kalau kita bicara ilmu itu, ilmu yang wajib bagi seorang muslim itu ada 3. Yang pertama ilmu tentang ibadah, yang kedua ilmu tentang akidah, dan yang terakhir ilmu tentang akhlak. Kalau kita bicara disiplin ilmu pengetahuan dalam Islam, semuanya itu harus menjadikan akidah sebagai asas dasarnya. Jadi walaupun kita belajar sains, belajar humaniora, belajar sosial, tapi kita harus bisa menaruh atau menerapkan akidah di dalam ilmu-ilmu tersebut, sehingga bisa menjadi filter atau sebagai pedoman acuan agar kita bisa membawa ilmu itu lebih kepada manfaat kepada orang yang banyak, bukan membawa kepada kemudaratan. Jadi kalau tingkatan ilmu itu, Imam Al-Ghazali membagi menjadi 2, fardu ain dan fardu kifayah, atau juga ilmu mahmudah dan ilmu mazmumah. Kategori ilmu dalam Islam bersifat hierarkis atau tidak dikotomis. Dilihat dari kegunaannya bagi manusia, ilmu pengetahuan dibagi menjadi ilmu yang baik dan ilmu yang buruk, dan sesat dan tidak sesat itu pembagian dari disiplin ilmu dalam Islam dan lain-lain. Itu menurut Imam. Baik, mungkin sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Banyak kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.